warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 4 basis data 1 ini, video pembelajarannya saya akan membahas praktikum basis data pada pertemuan ketiga, yaitu Data Definition Language. Di sini tujuan praktikumnya, mahasiswa dapat mengenal dan memahami DDL pada bahasa pemrograman SQL. Yang kedua, mahasiswa dapat membuat, menampilkan, dan menghapus struktur yang ada di dalam basis data pada MySQL. Oke, sebelumnya, tugas akhir pertemuan 2 dikerjakan ya. Kalau sudah, kemudian tugas awalnya, tugas laporan awal pertemuan 3 ini kalian kerjakan tugas pendahuluan saja. Jangan lupa plus cover. Kemudian nanti langsung lanjut laporan akhir pertemuan 3 yang akan saya jelaskan nanti di akhir video. Oke, dikumpulkan minggu depan ya. Oke, kita lanjut ke teorinya dulu. DDL adalah perintah-perintah yang biasa digunakan admin database untuk mendefinisikan skema dan subskema database. DDL mempunyai fungsi utama untuk mendefinisikan data dalam database secara logika. Di antaranya yaitu digunakan untuk mendefinisikan karakteristik dari record, yaitu nama, tipe, dan lebar dari field. Kemudian untuk menentukan kunci field, ya, menyediakan cara untuk menentukan hubungan dengan data di file lain, untuk mengubah struktur dari record, untuk menampilkan struktur dari record. Nah, DDL digunakan untuk mendefinisikan, mengubah, serta menghapus basis data dan objek-objek yang diperlukan dalam basis data, misalnya table. Nah, perintah DDL yang termasuk DDL yaitu create, alter, rename, dan drop. Create itu untuk membuat database ataupun table baru. Alter itu untuk mengubah struktur table yang telah dibuat. Rename itu untuk mengubah nama table atau objek database. Drop untuk menghapus database atau table. Nah, database adalah kumpulan dari berbagai data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Database tersimpan di perangkat keras serta dimanipulasi dengan menggunakan perangkat lunak. Pendefinisian basis data meliputi spesifikasi dari tipe data, struktur, dan batasan dari data atau informasi yang akan disimpan. Database merupakan salah satu komponen yang penting dalam sistem informasi karena merupakan basis dalam menyediakan informasi bagi para pengguna dan atau user. Penyusunan basis data meliputi proses memasukkan data ke dalam media penyimpanan data dan diatur dengan menggunakan perangkat sistem manajemen basis data atau database management system. Manipulasi basis data meliputi pembuatan pernyataan atau query untuk mendapatkan informasi tertentu, melakukan update atau penggantian data, serta membuat report data. Kemudian ada table. Table adalah kumpulan record sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama, namun berbeda nilai datanya. Kemudian ada field, yaitu atribut dari record yang menunjukkan suatu item dari data. Primary key dan foreign key. Primary key merupakan suatu field atau kombinasi field yang secara unik mengidentifikasi sebuah record, sekaligus membedakan dengan record yang lainnya. Biasanya yang dijadikan primary key itu adalah field-field yang setiap data itu pasti berbeda. Contohnya NIM, NIM setiap orang pasti beda. Kalau misalkan matkul kan pasti masih ada yang sama. Kayak kalian sekelas pasti matkulnya sama. Kemudian foreign key adalah satu atau beberapa kolom pada table yang merupakan primary key pada table 1, namun diletakkan pada table di mana tabelnya berelasi dengan table dirinya. Jadi, kalau misalkan ada table yang saling berelasi, table 1 dengan table yang lainnya, direlasikan. Nah, foreign key ini bertugas untuk menjadikan primary key di table lainnya. Tipe data pada database di situ ada 2, yaitu numeric dan juga ada pecahan. Kalau numerik dibagi menjadi 2, yaitu bilangan bulat, integer. Nah, kalian bisa baca sendiri. Yang biasanya kita pakai pasti integer kalau misalkan emang bilangan bulat. Sama bilangan pecahan. Kalau bilangan pecahan kita biasanya menggunakan double. Karena ukurannya lebih besar. Kemudian tipe data string.
dan tipe block atau minor. String kita biasanya menggunakan varchar. Varchar itu string ya. Biasanya kita menggunakan varchar. Atau teks itu biasanya untuk alamat. Kemudian tipe data date and time. Ada date itu untuk tanggal saja, menyimpan tanggal, time untuk menyimpan waktu, date time untuk menyimpan tanggal dan waktu, year untuk menyimpan tahun, dan timestamp itu adalah kombinasi tanggal dan jam di waktu yang real time. Ya. Kemudian tipe data himpunan, ada enum, ada set. Ya, enum sama set. Enum itu jadi kayak pilihan gitu loh. Pilihan, misalkan pilihan jurusan ya, jurusan di Unpam pasti kan ada pilihannya. Nah, ya, enum itu untuk tipe data himpunan. Jadi tipe data himpunan itu ya ada kumpulannya gitu. Nah, sekarang kita langsung ke tugas praktikumnya ya. Kita nyalakan my-nya. Nyalakan examnya, nyalakan hidupkan Apache dan MySQL-nya. Kalau sudah buka komen prompt-nya, cmd ya, kalian lihat basis berarti examnya di install di mana? Saya di C ya, di C. Jadi kita harus ke SQL terlebih dahulu. Ada di pertemuan kedua caranya, jangan lupa. Ini saya biar kanan kiri aja. Oke, kita ke CDC exam dulu ya. Exam MySQL bin. Kemudian MySQL spasi strip spasi root. Oke, kalau sudah, kita pertama di sini membuat database. Ya, kalau kalian ingat ya, database kita tuh lihat dulu ya, show database dulu. Show databases. Sini ada banyak saya ya. Ada banyak database yang sudah saya buat. Nah, di sini saya ingin membuat database Unpam, belum ada ya. Dengan cara create database Unpam, titik koma, semikolon. Enter. Oke, kalau udah oke, kalian bisa cek dengan show databases. Tadinya belum ada. Nah, sekarang udah ada Unpam. Oke, kalau sudah, kita pilih database-nya. Nah, lihat di sini, MariaDB-nya masih none, masih belum ada. Kalau kita use Unpam, titik koma, semikolon, database change. Nah, dalamnya bukan none lagi, tapi Unpam. Artinya, database Unpam sedang kita gunakan. Nah, di sini ada perintah drop database Unpam. Berarti untuk drop itu untuk menghapus. Udah oke, kita show lagi, coba. Nggak ada ya. Nah, kalau sudah, ya itu untuk membuat, menampilkan, menggunakan, dan juga memilih database, memilih dan juga menghapus database. Caranya ada create, show, use, dan drop. Sekarang membuat, menampilkan, merubah nama dan table, menghapus table. Pertama kita create dulu database kampus. Kalau sudah oke, gunakan database kampusnya. Nah, kalau sudah ya, create table, query-nya adalah create table, nama tabelnya ya, nama tabelnya, kemudian strukturnya ya. Create database kampus itu nama database-nya. Jadi kalau misalkan diminta untuk membuat database dengan nama sekolah, berarti create database sekolah. Oke, sekarang kita buat table dengan nama dosen dengan cara create table dosen, dengan strukturnya ada isinya name, tipe dadanya integer, length-nya 12, artinya panjang karakternya adalah 12. Kemudian nama menggunakan char,
tipe datanya panjangnya 20, artinya kalau misalkan namanya lebih dari 20, pasti yang kerikut hanya 20 karakter aja, atau malah jadi tidak tersimpan ya kalau misalkan kita input nama dengan karakter lebih dari 20 huruf, termasuk spasi. Nama terus telepon, varchar 12. Kemudian NIP-nya, NIP itu kan setiap dosen pasti beda, dijadikan primary key. Primary key-nya adalah NIP. Jangan coba-coba untuk copy paste dari modul ya, karena pasti berantakan. Kalau mau coba aja. Oke, sudah oke. Kita mau lihat tablesnya. Kalau melihat database, show databases. Kalau table menggunakan show tables. Nah, di dalam database kampus ada table dosen. Kemudian deskripsikan ya struktur table dosen dengan cara dosen. Oke, ini yang tadi kita buat, ada NIP, ada nama dan telepon dengan tipe data masing-masing. Yang dijadikan primary key adalah NIP. Kemudian kita mau mengubah nama table dosen tersebut. Ya, caranya adalah rename table dosen, nama tabelnya menjadi to. Apa yang mau kita ganti? Ya, dari table namanya dosen menjadi data dosen. Nah, kalau sudah oke berarti sudah berubah. Ya, kita lihat show tablesnya ya. Tadinya dosen berubah jadi data underscore dosen. Nah, sekarang menghapus table. Tadi kalau menghapus database, drop apa? Drop database Unpam. Drop database nama databasenya. Kalau menghapus table berarti drop table data, drop table dosen. Benar atau salah? Salah ya. Dosen itu adalah table yang sebelum diubah. Harusnya data dosen. Udah oke, berarti hilang. Nah, kita coba lihat table di database kampus kosong ya, so tables tidak ada empty set. Nah, sekarang tugasnya ya, silahkan kalian buat struktur database dengan mengetik perintah berikut ini. Berarti kalian coba buat nama koperasi, nama database koperasi, kemudian buat table dengan nama table anggota, ini strukturnya sudah ada. Terus bikin lagi table pengurus ya, jadi ada 3 table dengan nasabah ya. Jadi so tables itu berarti ada 3 table nanti. Des anggota, des pengurus, des nasabah itu adalah struktur-struktur masing-masing table. Kemudian buatlah struktur database berdasarkan tabel di bawah ini. Nah, kalian buat database dengan nama universitas, kemudian nama tabelnya mahasiswa, ini strukturnya. Oke, itu untuk tugas praktikumnya. Tugas praktikum semuanya kalian screenshot, kalian jadikan laporan akhir. Oke, kalau sudah, kalau sudah berarti masuk ke pertemuan keempat. Kalian buat laporan awalnya, terdiri dari cover dan tugas pendahuluan pertemuan 4. Ya, jadi yang dikumpulkan minggu depan adalah tugas akhir pertemuan 2, laporan akhir pertemuan 2, laporan awal pertemuan 3, laporan akhir pertemuan 3, dan laporan awal pertemuan 4. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian langsung chat saya atau di forum diskusi e-learning pertemuan 4, atau boleh nitip pertanyaan di ketua kelas kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.